Oke, silakan berdoa dulu. Pimpin. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Bu. Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anissa Rahmawati hadir. Hanif. Hadir. Oke, kemudian Lydia Delima. Minta maaf Oke, nggak apa-apa. Kemudian Rijan. Hadir. Hadir juga. Sarifah. Hadir. Oke. Tolong dengarkan. Negara kita memang tidak ada musim salju, iya kan? Ya. Tapi pernah nonton film yang ada saljunya? Pernah. Bagaimana orang-orang barat itu membersihkan jalanan yang tertutup salju? Ada yang tahu? Silakan. Sri. Dengan menaburkan garam. Dengan menaburkan garam. Setelah ditaburkan, bagaimana? Ayo. Atau yang lain? Yang lain boleh. Cung, yang tahu? Ya, silakan Lukman. Dengan menaburkan garam, terus esnya itu akan mencair. Oke, ya bisa. Yang lain? Ada lagi? Ada yang lain? Setuju dengan yang pendapat Sri dan Lukman? Setuju. Baik, apa yang disampaikan oleh Sri dan Lukman itu benar, ya. Membersihkan jalanan dari salju bisa dengan cara memberikan garam. Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, ya. Tujuannya apa? Kita belajar penurunan titik beku. Yang pertama adalah nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok, kemudian kalian akan membahas tentang penurunan titik beku, kemudian kejadian sehari-hari yang bisa dikaitkan dengan penurunan titik beku. Bahkan kita akan melakukan percobaan. Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian tujuan yang terakhir, dari percobaan yang kita buat ternyata memiliki hubungannya dengan kewirausahaan, sehingga kita bisa memasarkan karena memiliki nilai jual. Kemudian kalian akan Ibu minta untuk membuat iklan promosi melalui aplikasi kami. Sekarang tolong perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Es krim. Sebelah kiri es krim, sebelah kanan yakin? Nah, es krim kulkas. Yang kalian ketahui, untuk membuat es krim dengan kulkas atau freezer itu kan memakan waktu atau memerlukan waktu yang lama, iya atau tidak? Ya. Menurut kalian, bisakah kita membuat es krim kurang dari setengah jam? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin? Silakan yang mau berpendapat. Dina. Ya, silakan Dina.
kita bisa membuat es krim dengan waktu sebentar ya, yaitu kita membutuhkan kaleng sama kotak dan es batu, Bu. Itu bisa membuat es krim dalam waktu yang cepat, tidak perlu dimasukkan ke dalam freezer. Itu seperti atau kamu melihat itu di mana? Itu di mamang-mamang es, Bu. Oke, bisa. Yang lain? Mama silakan. Baik Bu, menurut saya nih Bu, walaupun bisa kita membuat es krim dalam waktu singkat, tapi itu nggak mungkin Bu, bisa dalam waktu kurang dari setengah jam. Alasannya apa kalau menurut pemikiran kamu seperti itu? Menurut saya Bu, jika kita membuat es krim kurang dari setengah jam, itu bisa membuat tekstur es krimnya mungkin tidak terlalu soft gitu, nggak halus seperti es krim pada umumnya. Oke, ya. Terima kasih Mamas, kemudian Dina yang sudah memberikan pendapatnya. Supaya lebih jelas lagi, Ibu mau kalian membahas masalah ini secara kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai yang sudah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, ada kelompok yang hanya 4 orang. Oh iya, 2 orang tidak masuk ya tadi ya? Tiga. Ibu bagikan SKPD-nya dulu. Silakan. Oke, sekarang perhatikan di meja kalian sudah tersedia alat dan bahan untuk kita melakukan percobaan. Kita buat produk es krim tanpa kulkas. Dan akan kita buktikan bahwa es krim yang kita buat ini ternyata bisa dalam waktu kurang dari setengah jam. Ya. Petunjuknya sudah ada di LKPD, jadi silakan dilihat tata cara membuat dan lain sebagainya. Perhatikan LKPD-nya. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Oke, silakan data yang sudah kalian dapat dari percobaan tadi kalian tuliskan di LKPD, kemudian kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Ya, silakan. Kita mulai presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Anggun dan Naila. Silakan berdiri biar yang lainnya juga dengar. Jadi kami kelompok 1 sudah melakukan percobaan pembuatan es krim dengan kalian tanpa menggunakan kulkas. Kita juga menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di lingkungan kita ya. Tadi kan udah ada sirup marshmallow dan garam pasar, serta es batu. Kemudian dalam pembuatan es krim kita menerapkan konsep penurunan titik beku. Suhu dalam es batu yang ditaburi garam menjadi lebih rendah. Oke, bisa ya? Ya, oke. Terima kasih. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Atau ingin ditanya? Kelompok 3, kelompok Gusti dapat, silakan. Berdiri dapat, silakan. Ingin bertanya,
Suhu es batu lebih rendah dari apa? Ya, tadi kan kelompok 3 ada menyebutkan bahwa suhu es batu yang ditaburi garam itu lebih rendah. Jadi, Dapa itu bingung atau mau bertanya lebih rendahnya dari apa? Silakan dijawab, dibantu kawannya dalam satu kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Dapa. Jadi, suhu es batu yang ditaburi garam menjadi lebih rendah dari susu cair yang ditambah dengan sirup, sehingga membuat es krim cepat membeku. Oke, jelas? Dapa? Oke, terima kasih. Terima kasih. Semua kelompok sudah presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Apa yang sudah kalian tuliskan, kalian sampaikan itu semuanya benar, ya. Jadi konsep penurunan titik beku pada materi sifat koligatif larutan yang sudah kita lakukan percobaan dengan membuat es krim tanpa kulkas dengan menggunakan bahan yang sederhana. Di sini proses penurunan titik bekunya itu di mana? Pada saat es batu ditaburi dengan garam, sehingga suhu es batu itu menjadi lebih rendah daripada susu cair yang ditambah dengan sirup, sehingga terjadilah pembekuan, terjadilah es krim yang tadi sudah kalian buat. Jadi itu ya konsep penurunan titik beku pada materi sifat koligatif larutan. Jadi kita sudah melakukan percobaan, sudah presentasi, dan kita juga sudah mereview semua hasil jawaban kalian, ya. Jadi produk yang kalian buat, es krim yang kalian buat itu memiliki nilai jual, ya, sehingga bisa dikaitkan dengan kewirausahaan. Artinya gini, ke depannya ini bisa dijual, ya. Tapi bagaimana supaya orang tahu bahwa kalian punya keahlian bisa buat es krim? Tolong setelah ini, ya, kalian kembali lagi bekerja dalam kelompok, membuat iklan, ya, pemasaran es krim yang kalian buat menggunakan aplikasi Canva, ya. Silakan kalian berembuk dan bekerja dalam kelompok. Terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, membuat iklan promosi untuk produk yang sudah kalian buat, kalian hasilkan. Dan untuk yang pertama ini dari kelompok 6, kelompoknya Dina, iklannya silakan boleh dijelaskan. Ini desain dari kelompok kami membuat desain seperti ini supaya lebih menarik karena mencantumkan promo hari ini. Kami jual 2 cup 5.000. Selanjutnya kelompok 4 yang sudah mengirimkan hasil tugasnya membuat promo iklan untuk produk es krimnya. Silakan boleh diwakili, Irwan boleh, Rijal boleh. Silakan. Ini hasil pembuatan poster iklan kami dengan mengadakan promo gajian, tapi mohon maaf pelakunya kemarin 1 cup es krim kami harganya 2.000. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Tolong perhatian, kita sudah melaksanakan
percobaan hari ini, kemudian sudah presentasi dan sudah membuat iklan promosi. Jadi Ibu minta kita bersama-sama membuat kesimpulan untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu minta kelompok yang di belakang kelompok berapa? Kelompok 5. Arnuri, silakan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini apa? Baik, di sini saya ada kesimpulannya, ada 3, yaitu 1. Contoh penerapan titik beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, mencairkan salju di jalanan dengan garam. Yang kedua, itu pembuatan es krim. Terus, poin yang kedua adalah dalam praktik pembuatan es krim, kita bisa memanfaatkan tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar lingkungan. Yang poin ketiga, itu praktik pembuatan es krim pada materi sifat koligatif larutan, penurunan titik beku, memiliki nilai jual sehingga dapat memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat iklan promosi. Oke, terima kasih Agus untuk Oke, sekarang silakan LKPD masing-masing kelompok dikumpulkan ke Ibu. Silakan. Ya, dikumpulkan semuanya. Berkelompok, satu kelompok, satu LKPD yang dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian, motivasi belajar kalian, dan harapan ibu kalian juga benar-benar paham. Paham nggak? Bagaimana motivasinya untuk belajar hari ini? Muncul atau tidak motivasinya? Muncul. Semangat? Terima kasih. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.